volume maupun apa yang terlarut di dalamnya itu relatif konstan ya konsentrasinya. Nah, memang dijaga oleh tubuh sekonstan mungkin. Jadi ada sistem buffer yang dalam tubuh kita ini. Selain asam basa juga ada sistem yang menjaga semua supaya cairan kita cukup, ya, termasuk elektrolitnya juga. Kemudian gangguan dari komposisi dan volume dari cairan tubuh ini akan menimbulkan masalah klinis ya. Kemudian juga gangguan yang besar pada fluid dan elektrolit ini akan menyebabkan gangguan dari fungsi kardiak, neurologis dan neuromuskular ya. Oke. Jadi ini hanya mengulang sekilas bahwa cairan ekstraseluler merupakan cairan intraseluler merupakan bagian yang paling besar dan ini juga relatif konstan. Kemudian yang lebih dinamis adalah cairan ekstraseluler ya. Ya, di sini kandungan elektron ekstraseluler yang paling besar adalah natrium ya, sodium. Kemudian intraseluler yang paling besar adalah potasium di intraseluler. Kemudian ini susunannya dari cairan tubuh kita ada solid dan water ya. Solidnya ini meliputi elektrolit dan elektrolit. Elektrolit adalah yang utama ini yang sering ada di dalam cairan input. Non elektrolit ini ya, protein, kreatin, glukosa. Ya, ini nanti semua dua hal ini mempengaruhi osmolaritas tubuh kita ya, nanti ada rumusnya. Jadi indikasi untuk fluid terapi itu apa saja ya? Karena saya langsung aja ke indikasi untuk fluid terapi adalah koreksi dari kekurangan cairan atau defisit ya, untuk rehidrasi hipovolemia, kemudian juga pada kasus-kasus shock hipovolemik maupun shock hipovolemik atau shock hemorrhagic ya, hipovolemik yang hemorrhagic. Kemudian memaintain volume dan komposisi dari cairan, kemudian memberikan nutrisi dan elektrolit, koreksi elektrolit. Nah, rute sebenarnya rute yang dipilih itu sebenarnya non invasif ya sebenarnya, selama orangnya itu masih bisa menerima lewat rute tersebut. Kadang-kadang kan muntah terus atau mungkin ada obstruksi di usus yang seperti ileus dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa memberikan rute secara per oral ya. Jadi oral, misalnya dia muntah terus, ya bisa dicoba dengan NGT. Kalau NGT tetap nggak mau menerima, misalnya kita lihat kok dia sering mengalir telak kembali ya dari NGT-nya, itu berarti dia tidak bisa menerima memang khususnya. Jadi bisa nasodional juga, gastrostomy feeding ya pada pasien-pasien yang tidak bisa makan dan minum, mungkin karena nggak bisa dilewatin esofagusnya ya. Yang bisa gastrostomy. Kemudian parenteral itu bisa IV ya, IV itu bisa periferal ya, dan sentral ini vena besar ya, seperti kita CVC ya, itu masuk ke atrium kanan. Intraoseal itu ya lewat tulang ya. Lalu jadi infus ini bisa diberikan pada atau indikasinya untuk infus pada pasien yang sudah dehidrasi atau hipovolemik berat ya, yang segera membutuhkan terapi ya. Kalau defisitnya ringan mungkin masih bisa lewat per oral ya. Tapi kalau sudah dehidrasi berat itu sebaiknya secepatnya diberikan resusitasi. Sebelum kita memaintain itu kita berikan resusitasi juga. Sebelum munculnya defisit misalnya untuk memfasilitasi koreksi atau menjaga body fluid ya, pada kita menduga pasien itu akan nantinya akan timbul defisit kalau tidak kita koreksi dengan cepat ya. Misalnya pada pasien-pasien yang muntah terus ya, itu kalau biarkan kan tidak bisa ya, cairan masuk mungkin, jadi kita fasilitasi dengan IV. Kemudian juga fluid loss yang banyak ya, fluid vomiting yang profuse, bleeding yang banyak, nah ini kan harus cepat diganti. Tujuan dari IV lain itu adalah untuk medical treatment, emergency preparation, kemudian yaitu tadi memaintain fluid volume pada fasting pasien. Misalnya pasien ini pre-op itu kan harus puasa ya, kita ganti dengan lewat intravena. Kemudian untuk fluid resuscitation ini terutama nanti yang akan kita banyak bahas ya, pada pasien hipovolemi, di mana pasien ini
bisa hilangnya cairan absolut dan secara relatif karena bergeser ke ruang ketiga ya. Kemudian dehidrasi ini juga ya. Kemudian parenteral nutrisi ini juga untuk pasien yang tidak bisa atau tidak boleh atau tidak mau untuk makan atau minum ya. Klasifikasi dari cairan yang diberikan infusion ya, ini adalah kristaloid ya. Kristaloid ini biasanya bisa dibagi menjadi resuscitation fluid seperti contohnya ringer-lactate, ringer-acetate ya. Kemudian balance solution ya seperti plasma-like dan lain-lain. Kemudian maintenance fluid ini seperti dextrose yang mengandung gula. Ini untuk biasanya untuk maintenance ya. Ini tidak cocok untuk resusitasi ya karena mengandung gula. Ya dia cenderung hipoosmolar ya. Jadi ringer dextrose D51 setengah S ya. Jadi ada D-nya dextrose-nya 5 mg, kemudian setengah S itu maksudnya natriumnya 0,45 ya. Kalau yang normal saline atau NS itu adalah NaCl 0,9%. Kalau setengah itu berarti 0,45. Kalau seperempat berarti 0,225 ya. KN3A ini juga campuran ya antara glukosa dan elektrolit termasuk magnesium juga. KN3B, KNNG3, sulfosol dan lain-lain. Koloid ini adalah suatu cairan yang mempunyai berat molekul yang besar ya, hampir menyamai dengan berat molekul plasma protein. Sehingga ada dextran yang berat molekulnya 40.000, 470.000 Dalton ya. Selatin, hidrosil etylstase yang mungkin ini juga lebih tinggi 130 Dalton ribu ya. Kemudian artificial blood. Ya, parenteral nutrition ini bisa mengandung karbohidrat ya, misalnya di 10 ini kalau Anda lihat di kamar bayi di neonatal intensive care atau di kamar bayi itu biasanya ada pasien bayi yang memang prematur, berat badan lahir rendah, kadang-kadang diberikan tambahan di 10 ya, walaupun di mereka sudah mulai minum ASI. Tapi ada juga yang dipuasakan karena mau dioperasi ya, itu biasanya dikasih D10, D5, kemudian protein amino acid. Ini mengandung protein ya, aminovel, vitamin K ya. Kemudian lipid, intralipid 20%, idolip ini contoh nama ini dagang aja ya, nggak sama isinya lipid 20%. Kombinasi ini triofusin ya, ini isinya karbohidrat tinggi, karbohidrat, kemudian juga elektrolitnya juga ada ya. Ini biasanya di ICU kita lihat karena kalau menggunakan cairan-cairan seperti ini osmolaritasnya sangat tinggi sehingga harus dimasukkan ke vena-vena besar ya, tidak bisa ke vena yang kecil ya, nanti timbul precipitation karena gulanya lumayan besar dan elektrolitnya juga lumayan tinggi, aminofisin, aminoleban ya, pokoknya nanti Anda bisa lihat di ICU kalau tas kunjungan ya. Blood product ini whole blood dan extract cell, albumin, platelet, FFP ya, troponin plasma, SPSS, rayo, presipitat ya untuk mengkoreksi fibrinogen. Kristaloid ya saya bahas. Kristaloid ini bisa mengekspansi plasma, misalnya. Jadi kristaloid ini akan mempunyai mempunyai volume sepertiga dari volume semula pada saat kita masuk ke dalam 1 jam. Misalnya dalam 1 jam kita masukkan 1 liter, maka kristaloid yang tinggal di dalam plasma itu akan tinggal sekitar 200-an ya, 200 sampai 300 di dalam intravaskuler karena mereka mempunyai berat molekulnya kecil ya, sehingga mereka akan keluar ke interstisial ya. Kalau kita overhidrasi maka ini akan menimbulkan udem ya, lebih mudah menimbulkan udem ya, karena dia bisa dengan cepat keluar ke interstisial. Kemudian kristaloid juga kalau misalnya untuk mengganti perdarahan maka kita harus mengalihkan 3 sampai 4 kali atau 5 kali ya dari jumlah perdarahan untuk mengganti volume yang hilang tadi ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan koloid, kalau koloid itu misalnya perdarahan 200 ya kita gantinya 200, tapi kalau kita mengganti dengan kristaloid perdarahan 200 harus diganti 800 sampai 1000 sehingga bisa mencapai comparable plasma volume dan resuscitation endpoint.
Nah ini contohnya pas kita menggunakan hypotonic infusion yang mengandung gula tadi 5%. Jadi makanya kalau diminta meresusitasi, jangan menggunakan larutan yang hipoosmolar seperti D5, D10, ya pokoknya ringer-dextrose itu juga nggak boleh karena mengandung gula. Karena gula di dalam pembuluh darah akan terurai menjadi H2O dan glukosa ya. Jadi H2O-nya itu adalah hipoosmolar. Ini nasibnya kalau kita masukkan ke jadi kalau kita masukkan ke dalam plasma ya, dalam pembuluh darah, dia akan yang tinggal di sini hanya 45 mili dari 500 ya. Dan yang akan di intraseluler interstisial itu adalah 255 ya, sekitar separuhnya dia akan masuk ke interstisial ya, di ruang antar sel. Kemudian sebagian lagi akan masuk ke intraseluler, akan menyebabkan udem ya pada intraseluler ya kalau kita kebanyakan. Makanya kita hanya mengganti untuk IWL dan urinnya keluar, jadi untuk maintenance saja. IWL itu udah tahu ya adik-adik apa? Insensible water loss ya, yang lewat pernafasan, lewat keringat, lewat permukaan tubuh lah yang hilang ya. Jadi kalau orang dewasa berapa IWL per jam? Ada yang tahu? Ada yang tahu? IWL tanpa aktivitas yang berat, orang ya biasalah kerja kantoran itu. Atau kalau orang di ICU itu kita kasihnya biasanya 35 cc per jam untuk IWL, untuk maintenance ya. Infus isotonik. Infus isotonik ini yang mempunyai tonisitas sama dengan plasma ya, sehingga dia akan lebih lama dibandingkan yang hipotonik tadi atau hipotonik tadi ya. Sehingga dia akan ada di plasma dari 500 dia akan 200 ini 1 liter ya. Tadi berarti ceritanya 1 liter. Jadi dalam 1 liter itu 200 mili akan tinggal di dalam plasma. Kemudian yang 800 ini akan masuk ke interstisial maksudnya, tapi tidak ada yang ke sini ya. Jadi dia menimbulkan udem tapi di interstisial. Bisa kalau kita terlalu banyak juga bisa menimbulkan udem, tapi setidaknya tidak masuk ke intraseluler. Jadi mengganti akut abnormalos misalnya, kita mengganti untuk melakukan resusitasi bisa kita masukkan 2 liter per 15 menit atau ya tergantung kebutuhannya ya. Biasanya kalau kita fluid challenge itu ya, untuk melihat apakah dia masih butuh resusitasi apa enggak, kita biasanya 30 cc per kilo dalam 30 menit kita masukkan, kita lihat vital sign-nya seperti gimana sebelum dan sesudahnya. Kemudian urin output-nya dilihat ya, apakah ada respon dengan keluarnya urin output ya. Jadi kita ini adalah cairan isotonik ya, isoosmolar ya. Sebenarnya paling isoosmolar adalah normal saline ya, karena dia mendekati ya. Kalau yang plasma kita kan berapa osmolaritasnya? 285 ya. Kalau normal saline ini 290. Kemudian kalau ringer laktat itu sekitar 270-an. Jadi agak-agak slightly hipoosmolar sebenarnya ringer laktat. Ini kalau untuk kasus-kasus cedera kepala kita akan lebih memilih normal saline ya, 0,9% maksudnya ya. Ini kita sekarang cerita tentang koloid. Koloid ini mempunyai molecular weight ya, ini sekitar 60-70-an lah ya. Albumin ini kan yang merupakan koloid alami dalam tubuh kita, yang menjaga tekanan onkotik pada darah ya. COP ini juga dijaga oleh adanya albumin ini. Ini sekitar 69 kilo Dalton atau 69.000 Dalton ya. Jadi kalau serat ini salah satu contoh dari larutan koloid yang isotonis ini, sekitar dia mempunyai 50 sampai ya ada yang 30 juga nih, macam-macam ya, tergantung perusahaannya. Tapi dia bisa mempunyai 75% excess molekul yang lebih kecil dibandingkan renal threshold ya. Jadi dia masih bisa dikeluarkan lewat ginjal, lebih gampang dibandingkan kalau kita menggunakan hidroksi etil starch ya, dari
pati jagung ya, karena dia berat molekulnya adalah 130.000 Dalton. Kan tadi kolit kan macam-macam ya, tadi ada dari HS ya, HS itu hidroksietylstat atau dari pati jagungnya itu sekitar 130.000. Kalau gelatin yang dari tulang rawan bisa sapi, babi ya. Kalau di negara seperti Indonesia dari sapi ya. Kemudian itu mempunyai sekitar ya 50-70 mirip seperti plasma ya, tapi dia lebih ramah terhadap ginjal ya, dan bisa diberikan pada anak-anak yang mungkin sudah di atas 5 tahun itu sudah bisa mulai pakai gelatin. Tapi kalau untuk bayi ya tetap kita koloidnya pakai albumin ya, albumin 5%. Ya, jadi ini dia menjaga osmotic pressure-nya supaya tetap baik ya. Kemudian juga mereka merupakan dia diinfus dalam 1 jam kemudian kita tetap akan melihat volume yang sama, jadi tidak mudah keluar dari defisit. Nah ini HS ini sangat polydisperse ya, disperse. Kemudian tergantung dari molekular weight-nya, karena ada juga HS itu yang berat molekulnya 450.000 Dalton ya, itu sangat tidak ramah ginjal ya, tetapi ya itu tetap sekali mengganti volumenya ya, tentunya dia kayak plasma expander gitu ya. Kemudian lebih tinggi degree substitusinya akan lebih meningkatkan resisten degradasinya, sehingga bisa prolong ya sebagai plasma expander. Efektivitasnya akan lebih prolong semakin tinggi berat molekulnya, tapi itu tidak ramah ginjal ya. Kembali lagi kalau pada pasien dengan penyakit ginjal jangan menggunakan HS. Koloid dengan low COP 50 ke COP 10, maksudnya COP itu capillary osmotic pressure ya, ini akan lebih cepat ya hilang dari intravaskuler ya. Kalau rendah, nah ini merupakan berbanding lurus dengan tadi itu berat molekulnya ya, termasuk gelatin ini sebenarnya termasuk yang lebih rendah ini COP 50 per COP 10 rasionya. Kemudian HS ini bagusnya dia merupakan agent yang bisa mempunyai sealing effect ya. Jadi kalau bisa menambal kebocoran plasma, sehingga dikatakan bisa mengurangi kebocoran plasma ya, dan menjaga COP ya. Jadi independen terhadap kadar albumin dari pasien. Jadi indikasi untuk koloid misalnya fluid resuscitation pada pasien dengan severe intravascular fluid deficit. Misalnya pasiennya pada darah sudah lebih dari 20% EBV-nya, tahu ya cara hitung EBV, estimated blood volume gimana cara hitungnya? Kalau laki-laki 70 kali berat badan, kalau perempuan 65 kali cc ya, 70 mili kali berat badan kalau laki-laki, kalau perempuan 65 cc kali berat badan. Nah itu kalau kamu sudah kehilangan darah 20% dari EBV-mu, itu harus segera di replace dengan darah ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak punya darah, misalnya mungkin operasi yang atau kecelakaan yang kan tidak ada orang persiapan kecelakaan udah bawa darah kemana-mana ya. Jadi dia sudah perdarahan sekitar 20% dari EBV-nya, lalu kita tidak punya darah ya, kita masukkan dulu koloid supaya volumenya tetap ya, volumenya tetap memenuhi untuk cardiac output bisa bagus ya. Kita tahu pada kondisi perdarahan jantung kita bisa berkompensasi 5 kali, meningkatkan 5 kali cardiac output kita ya. Jadi bisa supra normal kalau adult yang sehat jantung dan parunya. Tapi kalau pada anak-anak dan orang tua nggak bisa. Makanya HB itu orang itu bisa turun separuh nggak masalah, kalau kita bisa mengganti cairan yang hilang itu ya kembali normal. Maksudnya HB turun separuh less dangerous ya, dibandingkan volume darah lebih hilang 30%. Jadi itu sebaiknya kita prioritaskan kalau memang nggak punya darah ya kita masukkan koloid. Tapi resusitasi pertama itu tidak boleh langsung koloid ya, harus kristaloid dulu karena dia supaya sampai ke perifer ya, ke membuka kapiler-kapiler. Jadi tidak boleh istilahnya seperti kalian mau
butuh banyak delivery, tapi kalian awalnya kan pasti pakai yang kendaraan kecil kalau masuk agak kecil gitu ya. Jadi supaya terisi semua dulu ya. Kemudian kalau sudah memang mendekati 20-30% itu kita harus segera memikirkan koloid dan segera mendapatkan darah. Preresuscitation pada severe hipoalbuminemia, pasien misalnya albuminnya kurang dari 2,5, pas-pasan banget ya. Ini atau juga leakage-nya banyak yang pada pasien burns ya, ada pasien sepsis itu juga bisa. Karena pada sepsis dan burn ini plasmanya mengalami kebocoran yang hebat. Nah, jadi ini adalah karakteristik dari koloid ya. Koloid alami dalam tubuh kita adalah plasma. Plasma ini isinya adalah albumin ya. Kemudian ini berat molekulnya ini, waktu paruhnya ini ya. Indikasinya adalah mengganti volume atau hipoproteinemia dan hipodifusi. Atau misalnya pada anak-anak yang membutuhkan koloid ya. Kemudian dextran ini sebenarnya sudah tidak disetujui oleh FDA ya untuk diberikan ya. Di Indonesia juga kita sudah nggak pernah ngasih dextran. Kalau zaman dulu sering ya untuk nyuci usus untuk operasi gitu ya, supaya tidak lengket ya katanya. Tapi sekarang ini sudah nggak pernah praktek itu dilakukan, atau kita memasukkan dextran itu jarang karena anafilaktoid reaksinya cukup tinggi ya. Ini indikasinya untuk hipodifusi dan gangguan prosirkulasi. Gelatin ini modified gelatin ya, ini mengandung terlibat urea, kemudian molekulnya sekitar ini 35 kilodalton, waktu paruh 2-3 jam. Di sini kan lebih pendek daripada albumin ya, karena kan dia memang berat molekulnya di bawahnya ya. Kemudian SARS tadi, HS ini yang paling tinggi memang 450.000, tapi ada yang HS yang 130.000 juga ya. Ini belum tertulis di sini, tapi ini 6 jam. Jadi waktu paruhnya di dalam pembuluh darah ini 6 jam. Kemudian PVC, polyvinyl phenolidone, sintetik polimer elemen, ini juga jarang kita pakai ini. Ini mendekati dan molekulnya mendekati albumin, kemudian ini juga sama. Jadi yang paling sering kita pakai adalah dua ini ya, gelatin dan SARS ya, untuk koloid. Selain albumin tentu saja ya. Jadi keuntungan kerugian penggunaan kristaloid dan koloid adalah kalau untuk kristaloid itu tidak mahal, meningkatkan urinary flow ya, karena dia kan berat molekulnya memang rendah ya, sehingga mudah lewat saringan glomerulus. Kemudian lip choice untuk initial resuscitation, untuk trauma hemorrhage bisa mengekspansi intravaskular volume, tapi seperempat saja yang tinggal ya. Kemudian merestore third stage loss ya, jadi kalau koloid tidak bisa merestore third stage loss, sehingga terlalu dehidrasi. Walaupun pasiennya itu tensinya jadi drop banget, jangan masukkan koloid ya, karena dia tidak bisa mengganti third stage loss ya. Kalau kristaloid kan bisa ya untuk interstisial. Jadi kalau keuntungannya koloid adalah lebih sustain, lebih lama tinggal di intravaskuler ya. Tadi seperti yang tadi 6 jam ya. Maintain atau meningkatkan plasma colloid oncotic pressure ya, COP tadi. Requires smaller, jadi lebih membutuhkan volume yang tidak lebih banyak ya. Misalnya pada 200 ya 200 juga masuk. Less peripheral edema ya, tentu saja karena dia tidak bisa masuk ke interstitial ya. Akan menurunkan intracranial pressure ya, bisa saja ya, karena dia tidak akan menginvasi ke interstisial, karena biasanya udem di otak itu juga ada yang udemnya di interstisial dan udemnya di intraseluler. Mengenai kerugiannya untuk kristaloid ini akan mendilusi koloid osmotic pressure. Jadi kalau kita menggunakan kristaloid berlebihan, maka COP-nya juga akan turun ya. Meningkatkan peripheral edema, meningkatkan insidensi pulmonary edema, membutuhkan volume yang besar dan efeknya hanya transien ya. Kalau yang koloid ini lebih mahal, kemudian akan menyebabkan gangguan koagulopati ya, terutama dextran dan destasat ya. Kemudian capillary leak
bisa ya, kalau kapilari leak-nya sangat tinggi seperti pada pasien yang sepsis berat atau apa ya yang leakage-nya tinggi, maka dia bisa saja masuk ke interstisial ya. Tapi itu pada kasus-kasus yang sangat ekstrim ya, sehingga dia akan menimbulkan edem yang justru di interstisial dan sangat susah untuk di remove oleh sistem limpatik ya. Kan kita tahu kan cairan-cairan yang di interstisial itu bisa masuk ke pembuluh darah lagi lewat drainase limpatik ya. Sehingga ada, kalau kalian lihat situs thoracic itu ya, itu fungsinya dia membawa cairan-cairan dari interstisial masuk lagi ke intravaskuler. Ini juga mendilusi clotting factor, ini yang paling tidak menyenangkan ya pada pasien yang sudah perdarahan, dia malah mendilusi clotting factor ya. Dia menurunkan platelet adhesiveness, ini juga tidak menyenangkan pada pasien-pasien perdarahan. Jadi ada dosis maksimalnya ya, pada koloid itu tidak boleh diberikan secara berlebihan ya. Dalam 24 jam itu hanya terbatas, mungkin kita jaga supaya tidak lebih dari 1 liter atau 24 cc per kilo ya. Potensial blocking renal tubule ya, itu juga mengganggu renal tubule ya, sehingga juga akan menyebabkan AKI mungkin ya. Dan resiko endothelial cell pada liver, possible anaphylactoid reaction pada dextran ya, karena dextran memang sangat tinggi insidensi anaphylactoid. Nah ini gangguan food and electrolyte, ini ada volume change ya, ada volume yang berubah atau concentration-nya. Saya tidak akan menjelaskan ini secara detail karena pasti sudah ada yang menjelaskan. Saya akan lebih mendetilkan pada terapinya. Jadi kalau volume depletion itu biasanya yang paling umum adalah depresi dari extracellular fluid ya, yang artinya di intravaskuler yaitu kurang, kemudian juga interstisial bisa. Common cause-nya adalah diare, vomiting, dan kalau yang non hemorrhagic ya, tapi kalau yang hemorrhagic itu adalah trauma, bisa infeksi, inflamasi, bleeding, burns ya. Volume depletion menjadi 3 yaitu isonatremic, hiponatremic, dan hipernatremic. Ini kalau kita mengkaitkan dengan sodium level ya. Sebenarnya ada juga yang lain, tapi yang jelas algoritmanya kalau kita cara memberikan ini untuk pasien ini tentu saja untuk yang non hemorrhagic ya. Kalau yang non hemorrhagic itu dibagi seperti ini, tapi kalau yang hemorrhagic ya kita sudah tidak memperhitungkan natrium segala macam, tapi lebih ke arah ke whole blood atau ke apa PRC atau FFP atau TC atau apa yang kita berikan. Jadi ini contohnya hypovolemic shock adalah indikasi yang umum yang untuk terapi cairan ya. Ini kehilangan intravaskuler ya, bisa ini tadi penurunan cardiac output, penurunan PGWP ya, kemudian increase SPR. Biasanya awal-awal pasti tubuh akan berusaha meningkatkan SPR ya. Misalnya pada sepsis yang di awal-awal sepsis itu biasanya masih SPR-nya naik, tapi begitu sudah uncompensated maka SPR-nya akan turun ya. Systemic vascular resistance ya, makanya ada istilah kompensasi ya. Jadi kita kalau pada pasien shock itu di awal-awal mungkin kalau Anda lihat di tabelnya itu mungkin di awal-awal masih takikardi, masih yang berusaha meningkatkan cardiac output ya, dan juga ada konstriksi. Tetapi kalau sudah dikompensasi maka akan jadi vasodilatasi dan sudah tidak bisa takikardi lagi ya. Pada echo maka kita bisa lihat jadi venous pattern-nya akan menurun ya, penurunan stroke volume dan increase aortic diameter kalau kita echo pada pasien hypovolemic. Sebenarnya kalau yang gampang itu kalau kita melihat di lewat EVAS ya, EVAS pakai USG itu ya, kita bisa lihat vena cava inferiornya kissing ya, jadi kayak pada saat kita inspirasi itu maka cenderung dia mengalami koleksi ya, diameter dindingnya kissing ya, kissing vena cava inferior merupakan indikasi bahwa pasien masih kekurangan cairan ya. Itu termasuk dalam EVAS. Kalau Anda mempelajari EVAS itu sangat bagus ya untuk di emergency. Kemudian ini adalah contoh
klinis ya dari pasien yang mengalami dehidrasi. Ini dehidrasi ya, bukan hemorrhagic shock ya. Jadi bedakan antara hemorrhagic dan non hemorrhagic. Seringnya sampai udah residen itu kadang-kadang nggak bisa membedakan antara dehidrasi dengan hemorrhagic, karena beda lagi ininya. Nah, jadi kalau dehidrasi itu ngitung defisitnya pakai berat badan, apakah dia 3-5% itu berarti ringan, kemudian di 5-10 itu sedang, di atas 10 itu berat ya. Tentu saja disertai dengan gejala klinisnya. Ini gejala klinisnya ya. Kalau sudah yang severe ini sudah level of consciousness-nya sudah seperti koma ya, kemudian kapilari babylonnya lebih dari 4 second, kemudian juga mukusnya sudah pecah, linsnya absen. Kalau anak-anak juga nggak kelihatan kalau pasti punya ubun-ubun yang belum tertutup, maka fontanelanya akan tekung, kemudian airnya dari samping. Blood pressure ini sudah mulai turun ya. Kalau yang ini blood pressure-nya masih normal, tetapi ada hipotensi ortostatik ya. Jadi kalau diganti posisinya, maka akan kelihatan bahwa dia misalnya tensi pada saat tidur dan duduk itu akan berbeda ya. Respiratory rate-nya mulai naik. Kalau yang di sini yang mild ini masih ringan, masih rata-rata belum bermasalah ya. Kalau bleeding ini beda lagi kan. Bleeding itu tadi saya bilangnya EBV ya, EBV tadi kalau male kali 70 mili per kilo, female 65. Kalau anak-anak itu lebih tinggi ya sebenarnya. Ini persenannya kalau dari beratnya ya, ini 80, sebenarnya 80 sampai 95. Jadi kalau neonatus itu sampai yang 80 ke atas ya, tapi kalau yang anak-anak di bawah 1 tahun itu 80% dari berat badan. Ini agak jadi mili kalau pakai mili 80-90, tapi kalau persen 8-9%. Jadi ini adalah kriteria derajat shock hemorrhagic ya. Jadi kalau kapan kan Anda mulai masukkan koloid ya, di sinilah ya. Sudah mulai di atas 20% ya kita perlu darah ya. Atau kalau belum ada darah ya masukkan koloid dulu ya. Nah ini di sini ini masih di bawah 15%. Ini dari 250 ini berdasarkan berat badan 70 kilo ya. Dari Eropa ya. Ini pulsnya juga di atas 100 biasanya. Kemudian kalau sudah di atas 150 ini sudah berat ya. Ini juga blood pressure ini bisa dilihat pada ini blood pressure-nya ya. Ini mulai turun tuh 3, jadi jangan mengandalkan tensi ya. Andalkan itu gejala-gejala dan mungkin dari pulsnya ya. Jadi kalau kita mengandalkan blood pressure itu sudah terlalu terlambat. Ini sudah 30-40%, ini sudah shock yang hampir tidak irreversible. Nanti kalau sampai sini sudah mungkin akan bisa irreversible kalau tidak segera. Respiratory rate juga mulai naik dan urine output ini mudah tidak ada ya. Kalau ini 5-10 mili per jam tanpa melihat berat badannya ya tentu saja. Kalau sudah oliguri ya itu sudah artinya berat ya. Nah ini algoritmanya yang dari National Institute of Health and Care Excellence. Ini saya pilih karena cukup lengkap dan banyak gejala klinisnya yang dimasukkan. Ini jadi algoritma pertama adalah assessment ya. Kita harus ABCDE ya. Walaupun ini kasusnya perdarahan, apalagi kalau osteo itu ya, jangan gara-gara kamu udah tahu oh ini kasusnya shock hemorrhagic kamu terus tidak melakukan pemeriksaan airway, breathing, circulation, disability exposure, tetap harus diperiksa. Lihat kesadaran, lihat airway, lihat breathing, sirkulasi, ya, kemudian disability ya, lihat kesadarannya gimana. Kemudian ini mengakses statusnya ya dengan clinical examination, trend dan contact indikator. Pasien mungkin butuh blood respiration termasuk kalau tekanan sistoliknya kurang dari 100.
kemudian heart rate-nya di atas 90, capillary refill di atas 2 second, peripheral flow to touch, respiratory rate lebih dari 20. News ini adalah EWS itu adalah ada agak lupa ya, ada singkatannya nanti saya kok saya ingat ya, emergency bukan emergency, ada lah nanti ya ininya ya, di atas 5 atau sama dengan 5, atau kalau kita melakukan passive leg rising itu mengangkat kaki pada pasien semi recumbent. Tadinya kita tensi pada saat posisi tidur biasa, kemudian kita posisikan semi recumbent agak slightly begini ya dadanya, kemudian kita angkat kakinya, kemudian kita turunkan lagi. Apakah terjadi peningkatan dari tensi ya? Bisa kita lihat itu kalau positif berarti dia memang masih butuh terapi cairannya. Jadi PLR ya, istilahnya PLR positif berarti dia masih butuh terapi cairan. Tapi kalau tidak berespon, tidak ada peningkatan, tidak ada penurunan heart rate, tidak ada peningkatan tekanan darah, berarti tidak respon. Itu bisa berarti dua, tidak butuh cairan atau memang pompa jantungnya yang bermasalah. Jadi mungkin kita butuh inotropik. Kalau kita masih curiga ini harusnya masih kurang, tapi kok nggak bisa naik ya. Tensinya berarti pompanya yang bermasalah, bukan isinya ya. Algoritma kedua adalah blood resuscitation. Kalau tidak ada ya berarti ya kita awasi aja ya, apakah ada historinya bagaimana, apakah lebih cintik ya. Clinical examiner apakah bagaimana tekanan darahnya, pulsnya, capillary refill, clinical monitoring, dan kemudian laboratory assessment-nya bagaimana blood-nya, urea, kreatinin dan elektrolitnya, dan full blood count-nya. Apakah pasien bisa minum ya, atau interalis secara enteral NGT ataupun gitu ya, bisa minum secara per oral atau NGT. Kalau iya maka berikanlah lewat oral ya. Kemudian bila tidak maka harus apakah dia membutuhkan fluid electrolyte replacement atau abnormal distribution issue. Maka kalau ada ongoing abnormal loss ya, masih ada muntah-muntah atau apa ya, kita kalau iya berarti ke algoritma 4 ya, berarti replacement and distribution. Mungkin dia hanya butuh IV line ya untuk tadi mengantisipasi tidak sampai yang resusitasi yang resuscitation ya. Kalau tidak ada berarti kita kasih aja untuk maintenance ya. Kalau iya ini tadi iya maka kita ke fluid resuscitation. Nah ini fluid resuscitation adalah kita mengidentifikasi kausanya. Berikan bolus 500 ml kristaloid ya, yang mengandung sodium ya, sodium 130 sampai 154 mmol, berarti ada di cairan NaCl ada ya, ataupun di RL juga ada ya. Lebih selama 15 menit, kemudian kita assess lagi, reassess ABCDE, apakah pasien still masih membutuhkannya. Ini tadi kita lihat apakah kalau iya maka kita ulang sampai 2000. Apakah sudah sampai 2000? Kalau iya maka kok tetap belum respon ya, berarti kita cari expert ya. Misalnya biasanya kalau dokter umum ya nyarinya mungkin kalau ini pasien harus dimasukkan ICU konsul ke anestesi. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda ini pasien tidak ada gangguan pada ABCDE-nya, tapi apakah pasien ada tanda-tanda shock ya? Kalau tidak ada maka assess apakah dia hanya membutuhkan berapa cairan dan elektrolit needs-nya ya, algoritma 3. Tapi kalau lebih dari 2000 mili dan masih belum sampai 2000 mili maka berikan cairan lebih lanjut sampai bolus 250 sampai 500 ml kristaloid. Jadi bertahap ya, kasih cairannya tuh per 500 ml sampai 2000 di assess apakah masih butuh. Kalau tidak maka
kalau belum sampai 2000 maka masih bisa diteruskan, tapi kalau sampai 2000 kok masih belum membaik ya kita perlu rujuk ya. Nah ini yang ketiga, tadi kalau yang algoritma kedua kalau bilang Nyano berarti tadi di reassess lagi seperti yang algoritma pertama tadi. Kalau pasien tidak membutuhkan kompleks electronic replacement atau abnormal distribution issue itu misalnya pada pasien sepsis dan lain-lain. Kalau tidak ada maka routine maintenance. Ini tadi ya routine maintenance seperti yang saya bilang tadi 25 sampai 30 mili per kilo ya, ini cairan, kemudian 1 milimol per kilo sodium, potasium, klorid, 50 sampai 100 gram per day glukosa ya. Jadi ini kebutuhan maintenance sehari-hari ya. Kalau Anda mempunyai pasien di bangsal yang mungkin perlu di maintenance ini jangan lupa ya. Kalau dia memang mempunyai kebutuhan kompleks untuk elektrolit dan ada masalah dengan distribution issue, maka kita lihat algoritma keempat ya. Jadi algoritma keempat adalah bila misalnya ada existing fluid or electrolyte deficit atau excess, maka kita harus cek dehidrasi atau fluid overload atau hiperkalemi atau hipokalemi. Kemudian apakah ada ongoing abdominal fluid atau electrolyte loss ya, kita cari apakah dia vomiting, biliary dryness, misalnya ada green biliar itu hilang, atau apa profuse diare, kemudian ongoing blood loss seperti melena, twisting yang before dehydration, pancreatitis fistula, stoma, urinary loss ya, atau stadium poliuri pada aki ya, atau apakah ada redistribution atau resistance atau ada complex issue, misalnya growth edema, dan sepsis, hipernatremi, hiponatremi, renal liver, ada asites, permagna ya dan lain-lain itu bisa kita. Jadi kita berikan ya sesuai dengan kebutuhannya, monitor dan reassess ya. Nah ini mungkin sudah agak akan saya cepatkan saja rasional dari terapi cairan ya. Dua terapi yang berbeda untuk dua diagnosis yang berbeda ya. Fluid substitution dan fluid resuscitation ya. Basis considerationnya adalah kita jangan menggunakan cairan itu pokoknya seliberal mungkin ya. Kalau liberal itu bisa merusak glikokalik, yang mana glikokalik ini menjaga permeabilitas plasma ya. Mungkin sudah ada ya kuliahnya mengenai glikokalik, belum ada, belum mengenal glikokalik ya. Itu adalah seperti lapisan di dalam buluh darah kita ya, gitu tuh bisa rusak kalau kita terlalu banyak memberikan cairan pada luka bakar, pada sepsis ya, atau karena rear stress terlalu distensi pembuluh darahnya ya. Glikokalik bisa rusak akibatnya pembuluh darah bocor ya. Save glikokalik dari degradation due to hyperinfusion ya. Substitusi fluid loss or dehydration using crystalloid infusion, replace volume loss or hypovolemia with colloidal tetrastack solution until normalization dari circulating blood volume. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan kristaloid ya, kalau memang sudah membutuhkan koloid segera dipakai ya, supaya tidak terjadi hyperinfusion ya. Tidak terlalu banyak menggunakan kristaloid. Ini tadi sudah ya sebenarnya ya. Nah ini tadi kalau hemorrhagic shock, yang namanya sudah shock itu kan berarti kan kebutuhan oksigennya tidak bisa dipenuhi ya, karena delivery oksigennya terganggu, sehingga kita butuh blood product. Kalau early administration plasma atau platelet probably meminimalisir dilusional ataupun septic coagulopathy. Yang kita tahu kan massive hemorrhage itu mempunyai kalau dulu ada teriak letal, kalau sekarang 4 ya. Yang keempat ada yang tahu apa aja kalau teriak letalnya? Acidosis, hipotermi, koagulopati, ditambahkan lagi sekarang diamond, bukan teriak lagi tapi bentuknya diamond, hipokalsemia ya. Sehingga jangan lupa kalau kalian memberikan darah yang banyak, jangan lupa menambahkan kalsium glukonas atau kalsium klorid ya pada pasien, karena dalam sediaan darah itu biasanya kaliumnya tinggi, darah simpan itu
banyak sel-sel yang lisis, sehingga kaliumnya akan keluar. Kalium yang tinggi akan menjadi kompetitif dengan kalsium untuk kontraksi di jantung. Jadi kalau kebanyakan darah simpan yang lama akan terjadi gangguan pada pengupaan jantung ya, bisa aritmia, bisa macam-macam ya. Itu bisa dikurangi dengan kita memberikan kalsium glukonat. Jadi rasio 1 unit plasma yang 1 unit red blood cell dan 1 unit platelet ya. Ini biasanya 1:1 perbandingannya untuk masif transfusion, masif. Pada saat pasien stabil, maksudnya tensinya baik dan mudah, kesadarannya masih bagus, maka HbA7 ini masih bisa diterima ya. Jadi nggak usah cita-citanya sampai 15 atau sampai 12. Asal dia hemodinamiknya bagus, 7 itu nggak apa-apa ya. Apalagi kalau masih muda ya, masih muda maksudnya bukan anak-anak ya, masih muda itu dewasa muda dengan jantung dan parunya sehat. Tapi kalau pasiennya udah mempunyai masalah dengan jantung atau ada cedera kepala, itu yang dipakai adalah 10 ya, batasnya ya. Jadi ini biasanya bisa diterima kalau pasiennya itu stabil. Jadi poin trigger transfusionnya ya itu. Tapi kalau memang pasiennya itu ada cedera kepala, ya itu harus minimal 10 HP-nya ya. Nah ini pasien yang aktif coronary atau cerebral vascular disease pada ongoing hemorrhage ini membutuhkan hemoglobin 10 lah ya. Pasien yang normal hematokrit harus generally transfusion after loss lebih dari 20 dari EBV tadi ya. Jadi makanya saya bilang kalau udah 20% kita udah mulai nyari darah. Dan minimal kita bandingkan dengan memberikan poloid. Goalnya adalah ini ya. Kalau control bleeding, restoring loss blood volume dan regaining tissue perfusion dan organ function ya. Jadi penting untuk mengkontrol bleedingnya. Kalau kalian hanya menginfus tapi bleedingnya tetap ongoing ya, namanya menginfus kasur gitu ya. Tapi berapapun kalian tidak akan cukupi ya. Makanya libatkanlah tim, misalnya membutuhkan bedah untuk meligasi perdarahannya atau membutuhkan oksigen untuk meligasi atau melakukan histerektomi ya, segera harus lakukan minta pertolongan ya, misalnya atonia uteri ya, kita harus cepat-cepat minta pertolongan untuk dilakukan histerektomi atau minimal dilakukan di manual ya. Atau kalau pasien dengan ruptur arteri ya tetap harus segera dilakukan penjahitan. Kita tidak boleh menunggu sampai hemodinamiknya stabil karena itu akan tidak akan bisa tercapai ya. Kemudian kita tetap dorong sambil pompa-pompa ya. Infus kalau bisa 4 jalur ya, dipompa semua ya. Kemudian targetnya 60 sistolik ya, 60 sampai 70 untuk penetrasi trauma, 80 sampai 90, 110, 100 sampai 110 untuk blood trauma. Nah, ini harus bisa di 100 sampai 200 mili diberikan untuk memaintain 90. Jadi per ini yang dimasukkan atau MAP di atas 80. Permissive hypotension ini kontraindikasi pada tidak. Ini waktunya sudah habis ya? Sudah, oke. Nanti yang sisanya Anda baca sendiri itu karena hanya tambahan. Tapi yang penting adalah yang tadi algoritma tadi ini dan ini tambahnya, dan ya insya Allah dengan membaca sendiri bisa dipahami ya. Mungkin saya minta maaf karena waktunya kurang jadinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.